Bab 371. Dari ucapan Dong Ziming, Xiang Shaoyun memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi dengan klan Dong dan Dong Ziwan. Klan Dong sedang diserang oleh klan Tai dan Xing, tetapi mereka masih mampu melawan balik. Namun, menghancurkan kedua klan itu sepenuhnya terbukti sangat mustahil bagi mereka. Kedua klan tersebut selalu menjadi dua klan bawahan terkuat mereka, dan mereka menduduki dua kota terpenting dari 5 kota hutan lebat. Dengan kedua klan tersebut bekerja sama, klan Dong kini hanya menguasai 3 kota yang tersisa. Jika leluhur klan Dong masih hidup, kedua klan tidak akan pernah berani memberontak. Sayangnya, leluhur telah meninggal, menyebabkan kedua klan melepaskan diri dan mengkhianati mereka. Adapun perkumpulan telapak tangan ilusi, itu juga merupakan organisasi tingkat 5. Klan Dong berencana untuk membentuk aliansi dengan perkumpulan telapak tangan ilusi melalui pernikahan untuk menyelesaikan krisis mereka, tetapi Dong Ziwan telah membangkang klan dan melarikan diri dari rumah. Dong Wu telah diperintahkan untuk mencarinya dan membawanya kembali, tetapi Dong Ziming bersikeras untuk ikut serta. Sayangnya bagi mereka, Kaisar Klan Tai telah mengetahui hal itu dan mengejar mereka, sehingga menyebabkan mereka bertemu dengan kelompok Xiang Shaoyun. "Di mana adikmu?" tanya Xiang Shaoyun. Dia tidak peduli dengan klan Dong dan hanya mengkhawatirkan kesejahteraan Dong Ziwan. Lagi pula, mereka adalah rekan yang telah melewati situasi berbahaya bersama. Dia tidak akan tinggal diam jika Dong Ziwan dalam kesulitan. Dari apa yang dikatakan orang-orang klan Tai tadi, keadaannya juga tidak begitu baik untuknya. Dia mungkin berada di Bukit Cleargrass, tidak jauh dari sini. Klan Tai dan Xing sudah mengirim raja mereka untuk menangkapnya, jawab Dong Ziming. Dari nada suaranya dan cara dia memanggil kakak perempuannya dengan namanya, jelas sekali dia tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya. "Di manakah Cleargrass Ridge ini?" tanya Xiang Shaoyun. "Pergilah ke arah itu selama setengah hari, dan kau akan sampai di sana," kata Dong Ziming tanpa ragu sambil menunjuk ke arah tertentu. Xiang Shaoyun kemudian terbang ke atas dan memanggil Jinwo, "Jinwo, ikutlah denganku. Hantu pemakan dan kakak Du, tetaplah di sini untuk mengawasi mereka." Jinwo kemudian berubah kembali menjadi wujud binatangnya dan mulai terbang menuju punggung bukit dengan Xiang Shaoyun di punggungnya. Hantu pemangsa khawatir membiarkan Xiang Shaoyun pergi tanpa dirinya, tetapi setelah sedikit ragu, dia tetap memutuskan untuk tinggal di belakang. Dia sudah membunuh 3 kaisar. Tidak mungkin musuh mengirimkan lebih banyak kaisar untuk menghadapi beberapa pemuda. Lagi pula, kaisar dianggap sebagai kartu truf bagi organisasi tingkat 4 dan 5 dan tidak akan dimobilisasi begitu saja. Dengan demikian, kehadiran Jinwo sendirian di sisi Xiang Shaoyun seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Namun ia masih khawatir, jadi ia berkata kepada Du Xuanhao, "Ikuti mereka dan lindungi Tuan Muda secara diam-diam." Du Xuanhao tidak menunggu dan langsung pergi. Di Cleargrass Ridge terdapat lembah terpencil dan indah tempat bunga-bunga bermekaran dengan melimpah. Udara dipenuhi dengan aroma bunga dan kicauan burung. Kupu-kupu berterbangan, dan kelinci melompat-lompat di tanah. Suara nyanyian merdu seorang wanita muda bergema di udara, semuanya seperti pemandangan dalam sebuah lukisan. Cleargrass Ridge terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah dan banyak kota di sekitarnya. Selain itu, hanya ada sedikit makhluk iblis, dan dapat dikatakan bahwa tempat itu tenang dan damai. Seorang wanita muda yang anggun berjalan-jalan di antara bunga-bunga, sesekali memejamkan mata untuk menghirup aroma harum di udara. Dari waktu ke waktu, ia menunduk untuk melihat lebih dekat bunga-bunga yang indah itu, setiap gerakannya memancarkan pesona yang tak terbatas. Rambut panjangnya terurai saat ia berjalan tanpa alas kaki, kulitnya sehalus gading, kecantikannya tak tertahankan. Wanita muda ini tak lain adalah Dong Ziwan. Ia muncul di wilayah kota Cloud Margin saat itu karena kematian leluhurnya. Leluhurnya selalu menyayanginya, dan dalam kesedihannya, ia melakukan perjalanan untuk melupakan rasa sakitnya ketika leluhurnya meninggal. Begitulah ia mengenal Xiang Shaoyun. "Aku penasaran bagaimana kabar bajingan itu sekarang," pikir Dong Ziwan sambil membayangkan wajah tampan di benaknya. Dulu, mereka berdua menjelajahi gua zombie bersama. Dia telah menyelamatkannya, dan juga memanfaatkannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah bisa melupakannya, itulah sebabnya dia menolak perjodohan dengan perkumpulan telapak tangan ilusi. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Tiba-tiba, teriakan terdengar di udara, "Nona muda, pergi. Orang-orang dari klan Tai dan Xing ada di sini." Seseorang yang terluka terlihat terbang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah tetua penjaga yang sama seperti dulu, Wu Lai. Saat ini ia berlumuran darah, tampak babak belur dan kelelahan. Jelas sekali ia baru saja melewati pertempuran sengit. Tepat setelah ia tiba, sekitar 7 atau 8 sosok muncul di belakangnya. Menunggangi binatang buas iblis yang kuat, mereka melayang di langit di atas mereka. "Haha,
Dong Ziwan memang ada di sini, teriak seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah seorang pemuda yang tubuhnya begitu kekar sehingga ia lebih mirip binatang buas daripada manusia. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun, dan tingkat kultivasinya berada di alam langit. Ia menunggangi seekor lembu bersisik biru Raja Iblis. Namanya Taikang, salah satu tokoh terkemuka di antara generasi muda klan Tai. Di belakangnya ada 3 ahli klan Tai. Adapun 4 orang lainnya dalam kelompok itu, mereka berasal dari klan Xing. Semuanya berada di alam Sky Soar, dengan 3 di antaranya adalah kultivator alam Sky Soar tingkat lanjut. Dong Ziwan mengangkat kepalanya dengan tatapan cemas dan bertanya, Taikang, Xingmo, apa ini? Apakah kalian memberontak? Dong Ziwan tidak menyadari apa yang direncanakan kedua klan itu ketika dia melarikan diri dari rumah. Jika dia tahu, dia tidak akan mempertaruhkan dirinya seperti ini. Haha, Dong Ziwan, sepertinya kau masih belum mengerti. Klan Tai dan klan Xing bukan lagi bawahan klan Dong. Jadilah gadis baik dan serahkan dirimu, kata pemuda di samping Taikang. Pemuda ini adalah Xingmo dari klan Xing, seorang kultivator alam langit. Wu Lei berdiri di hadapan Dong Ziwan dan berkata, Nona muda, pergilah. Aku akan menghentikan mereka. Sudah terlambat, kata Dong Ziwan. Dia bukan orang bodoh dan dapat melihat situasi mereka dengan jelas. Meskipun dia juga seorang kultivator alam langit, kecil kemungkinannya dia bisa lolos dari begitu banyak kultivator alam langit. Gadis pintar. Karena kau adalah wanita tercantik nomor 1 di 5 kota hutan lebat, aku akan membiarkanmu ikut bersama kami dengan patuh. Jika kau membangkang, kau akan menderita, kata Taikang dengan tatapan mesum di matanya. Dong Ziwan memang benar-benar wanita tercantik nomor 1 di 5 kota hutan lebat. Dia memiliki banyak pengagum, termasuk Taikang. Kau mencoba mengancam ayahku dengan diriku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Dong Ziwan, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebuah belati tajam seketika muncul di tangannya. Dia mengayunkan belati itu ke lehernya sendiri. Nona muda, jangan, seru Wu Lei dengan panik. Sayangnya, kecepatannya sangat melambat karena luka-lukanya, dan dia tidak akan mampu menghentikan Dong Ziwan tepat waktu. Orang-orang di langit juga tercengang, jelas tidak pernah menyangka Dong Ziwan akan begitu teguh. Sayang sekali, Taikang menghela napas dalam hati. Dia berencana menjadikan Dong Ziwan sebagai mainan pribadinya setelah menangkapnya. Aura iblis yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari suatu tempat, menyelimuti area seluas beberapa kilometer. Aura tersebut menyebabkan pergerakan semua orang menjadi lambat. Sebuah suara terdengar, hei, cewek yang suka berdandan seperti perempuan, apa yang sangat mengganggumu sampai-sampai kamu bunuh diri? Bab 372. Pria berpakaian wanita. Itu cara yang sangat tidak sopan untuk menyapa seseorang. Ketika Dong Ziwan mendengarnya, dia bertingkah seperti kucing yang ekornya terinjak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan belatinya jatuh dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya, matanya memancarkan kegembiraan, saat dia menatap titik emas yang datang dari kejauhan. Titik emas itu semakin membesar saat mendekat dan akhirnya menampakkan dirinya sebagai buaya emas berbentuk ular raksasa yang memancarkan aura iblis yang tak terbatas dan mengerikan. Seorang pemuda berdiri di atas kaisar buaya emas berbentuk ular itu, dan di wajah tampannya terukir senyum yang menawan dan hangat. Itu adalah senyum yang mampu membuat hati setiap gadis berdebar, dan Dong Ziwan tidak terkecuali. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Xiang Shaoyun di sini. Dia menggosok matanya dan bergumam, apakah aku bermimpi? Tempat ini cukup jauh dari kota tepi awan, dan waktu kedatangan Xiang Shaoyun terlalu kebetulan. Karena itu, kedatangannya benar-benar mengejutkannya. Dia merasa seolah-olah surga benar-benar berbaik hati padanya, tetapi dia juga mulai khawatir apakah dia akan membawa malapetaka baginya. Ketika Wu Lei melihat Xiang Shaoyun, kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia berkata, itu anak itu. Dia benar-benar berdiri di atas kaisar iblis. Nona muda, Anda aman sekarang. Wu Lei adalah kultivator alam langit tingkat 8 dan karenanya memiliki indera yang jauh lebih tajam daripada Dong Ziwan, yang saat ini terlalu banyak pikiran di benaknya sehingga tidak bisa berpikir jernih. Raja-raja dari klan Tai dan Xing masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan pria berpakaian wanita itu. Xingmo adalah orang yang mudah marah. Ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik, menatap Xiang Shaoyun, dan membentak, dari mana datangnya sampah ini. Pergi dari hadapanku sekarang juga, atau kau akan menyesal. Xiang Shaoyun meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum berkata kepada Jin Wo, makan dia. Dengan kilatan jahat di mata Jin Wo, lidah mengerikan berbentuk ular menjulur keluar dari mulutnya seperti rantai dan langsung menangkap Xingmo. Lidah itu bergerak sangat cepat, menempuh jarak 1 kilometer dalam sekejap.
Singmo, hati-hati. Baru sekarang para raja di samping Singmo menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka berteriak kaget. Sayangnya, mereka sudah terlambat. Singmo sudah ditarik langsung ke dalam mulut Jinwo. Ah! Dia berteriak ketakutan dan meronta tanpa henti. Tetapi di hadapan Kaisar Iblis, perlawanannya sia-sia. Begitu saja, dia memasuki mulut Jinwo. Kriuk! Kriuk! Saat Jinwo mengunyah, suara tulang yang remuk terdengar mengerikan dan menusuk telinga. Orang-orang dari kedua klan memucat ketakutan saat mereka akhirnya menyadari bahwa buaya ular emas itu mungkin bukan lawan yang bisa mereka hadapi. Itu Kaisar Iblis. Lari, teriak seorang ahli alam langit tingkat 9 dari klan Tai. Kemudian dia menyeret Taimo dan melarikan diri. Yang lain juga mulai melarikan diri. Tapi bagaimana Xiang Shaoyun membiarkan mereka lolos? Dia membentak, bunuh yang terkuat di antara mereka dan sisakan beberapa yang lebih lemah untukku. Mereka akan menjadi sasaran latihanku. Baik, Yang Mulia, kata Jinwo dengan tatapan haus darah di wajahnya. Dia adalah makhluk iblis, dan wajar jika dia haus darah. Dia terbang maju dengan tubuhnya yang besar, aura iblisnya yang tak terbatas menyebar kemana-mana, anggota tubuhnya menjulur ke berbagai arah. Seketika, beberapa ahli alam langit berubah menjadi gumpalan darah, dan darah turun dari langit. Hanya Tekang dan dua kultivator alam langit lainnya yang masih hidup, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Bergerak lagi dan matilah, ancam Jinwo. Mereka tak berani bergerak lagi, dan berdiri diam sambil menatap Xiang Shaoyun dan Jinwo dengan ketakutan. Siapa Anda, Tuan? Saya adalah tuan muda kedua dari klan Tai dari 5 kota hutan lebat. Kami memiliki lebih dari 10 kaisar di klan kami. Taikang tergagap-gagap menceritakan latar belakangnya kepada mereka. Namun Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikannya dan berkata kepada Jinwo, awasi mereka. Aku akan menemui seorang teman lama. Kemudian ia terbang menjauh dari Jinwo dan mendarat di depan Dong Ziwan. Sambil tersenyum, ia berkata, lama tidak bertemu. Apa kabar? Mata Dong Ziwan tertuju pada Xiang Shaoyun. Lapisan kabut menyelimutinya, perlahan membentuk tetesan air mata yang kemudian menetes di pipinya. Ketika Xiang Shaoyun melihatnya berlinang air mata, dia segera melangkah maju. Hei, Banci, aku tahu aku datang tepat waktu, tapi kau tidak perlu terlalu tersentuh, kan? Kaulah yang berpakaian seperti perempuan. Seluruh keluargamu juga berpakaian seperti perempuan, teriak Dong Ziwan dengan marah sebelum bergegas maju dan memukul Xiang Shaoyun dengan geram. Xiang Shaoyun berdiri di sana dan membiarkan Dong Ziwan melakukan apa yang diinginkannya. Bang! Bang! Tinju lembut Dong Ziwan menghujani Xiang Shaoyun, tetapi sepertinya dia tidak benar-benar mencoba menyakitinya. Sebaliknya, dia bertingkah lebih seperti kekasih yang suka bermain-main. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat Xiang Shaoyun tersenyum, dia tersipu dan berkata, dasar bajingan menyebalkan. Satu-satunya yang kau lakukan hanyalah menggangguku. Lalu, dia menginjak kaki Xiang Shaoyun. Arur! Xiang Shaoyun berteriak memilukan, mengejutkan Dong Ziwan. Dia segera meminta maaf, maaf, saya menggunakan terlalu banyak tenaga tanpa sengaja. Baik Dong Ziwan maupun Xiang Shaoyun kini adalah kultivator alam langit, dan mereka bahkan bukan kultivator alam langit pemula. Mereka berdua setidaknya berada di tahap kedua. Belum genap 2 tahun, dan dia benar-benar mencapai level ini dari alam transformasi tahap akhir. Tampaknya dia memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Haha, cuma bercanda, Xiang Shaoyun tertawa. Entah mengapa, setiap kali bersama Dong Ziwan, ia selalu ingin menggodanya. Dalam hatinya, Dong Ziwan sudah menjadi teman baiknya. Dong Ziwan kembali berubah menjadi singa betina yang ganas dan meraung di depan wajah Xiang Shaoyun. Tuan Xiang, kau sangat menyebalkan. Saat itu, Dong Ziwan menyamar sebagai laki-laki ketika bertemu Xiang Shaoyun. Mereka minum bersama, dan Xiang Shaoyun juga memberinya nama palsu. Bahkan sampai sekarang, dia masih mengenalnya sebagai Overlord Xiang. Xiang Shaoyun sedikit tersentak sebelum mengalihkan topik, apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Dong Ziwan menoleh untuk melihat Taikang dan yang lainnya. Ekspresi cemas muncul di wajahnya saat dia berkata, aku ingin kalian mengampuni salah satu dari mereka. Dia adalah tuan muda kedua dari klan Tai. Karena mereka sedang berupaya melawan klan Dongku, kita mungkin bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar terhadap klan Tai. Karena itu, aku akan mengampuni nyawanya yang tak berharga. Tapi dia masih perlu menderita, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Dia menoleh ke Wu Lei dan bertanya, apakah kau orang yang pernah menyelamatkanku di luar kota Cloud Margin? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, ketika Xiang Shaoyun, Gong Qingyin, dan yang lainnya pergi ke Gunung Api untuk mencari api inti bumi milenium, seorang raja dari klan Wen mencoba membunuhnya.
Seseorang menyelamatkannya pada saat kritis, dan dia tidak pernah tahu siapa penyelamat misterius itu. Tetapi sekarang setelah dia melihat Wu Lei lagi, perasaan familiar menghampirinya, membuatnya menduga bahwa Wu Lei adalah orang yang telah membantunya. Wu Lei menjawab, "Ya, tapi aku hanya melakukan itu untuk membalas budimu karena telah melindungi nona muda itu." Bab 373. Xiang Shaoyun tidak banyak bicara setelah memastikan bahwa Wu Lei adalah orang yang telah menyelamatkannya saat itu. Karena dia hanya bertindak demi Dong Ziwan, tidak perlu berterima kasih padanya. Xiang Shaoyun hanya mengangguk sebelum menghampiri kelompok Taikang yang terdiri dari 3 orang. "Kalian bertiga, serang bersama. Jika kalian bisa mengalahkan saya, kalian boleh pergi." "Nak, apa kau sudah gila? Kau tidak bisa melakukan itu," keluh Wu Lei. "Kurang ajar." Jinwo menatap tajam Wu Lei dan memarahi, "Jaga cara bicaramu kepada Yang Mulia." Wu Lei segera menutup mulutnya ketika merasakan aura iblis kuat yang dipancarkan Jinwo. Dalam hati, dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana anak ini bisa mendapatkan Kaisar Iblis sebagai tunggangannya. Dan anak ini sendiri juga telah mencapai alam langit melayang. Apakah dia bertemu dengan sesuatu yang kebetulan atau semacamnya? Dia masih ingat bahwa saat pertama kali bertemu dengannya, Xiang Shaoyun masih seorang kultivator alam transformasi pemula. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah mencapai alam langit tingkat ketiga. Itu kecepatan yang cukup mencengangkan. Sementara itu, ketiga orang yang selamat sangat gembira mendengar tawaran Xiang Shaoyun. Taikang segera bertanya, "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" "Itu tidak penting. Ini satu-satunya pilihanmu. Jika kau tidak mau bertarung, aku bisa menyuruh tungganganku untuk langsung melahap kalian semua. Tapi jika kau melawanku, mungkin kau punya kesempatan untuk bertahan hidup," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Dia belum pernah bertarung dengan siapapun sejak terobosannya. Ketiga orang ini akan sangat cocok baginya untuk menguji kemampuan bertarungnya saat ini, itulah sebabnya dia meminta Jinwo untuk mengampuni mereka. Dari ketiganya, Taikang adalah kultivator alam langit tingkat ketiga. Sedangkan 2 lainnya, satu adalah kultivator alam langit tingkat kedua sementara yang lain adalah kultivator alam langit tingkat keempat. Bahkan kultivator alam langit tingkat keempat pun tidak akan mau menantang kelompok seperti ini. Sebagai kultivator alam langit tingkat ketiga, akankah Xiang Shaoyun mampu menghadapi mereka? Jika memang begitu, serang. Taikang tahu dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, dia sudah menyusun rencana. Selama dia bisa mengulur waktu cukup lama sampai kaisar klannya tiba, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa kelompok Xiang Shaoyun telah membunuh kaisar klan Tai beberapa saat yang lalu. Ketika Taikang memberi perintah untuk menyerang, Raja tingkat kedua menawarkan diri, "Tuan muda, izinkan saya menguji kekuatannya." Raja tingkat kedua itu memegang tongkat emas, dan saat ia menyalurkan energinya ke tongkat itu, seekor naga emas terbang keluar darinya menuju Xiang Shaoyun. Seorang raja mampu memanfaatkan energi spiritual dunia dan dapat menarik energi dari bintang takdir mereka, memperoleh akses ke kekuatan yang dahsyat melalui kombinasi berbagai sumber energi. Xiang Shaoyun hanya berdiri di sana, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap serangan yang datang. Ketika serangan itu hampir mengenainya, dinding energi emas muncul di sekelilingnya dan menghalangnya. Gemuruh. Serangkaian ledakan menggema. Setelah semuanya reda, Xiang Shaoyun terlihat berdiri di sana dalam keadaan baik-baik saja. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, "Itu bahkan tidak cukup untuk menggaruk rasa gatalku. Bagaimana dengan ini? Naga pencabik langit." Raja tingkat 2 itu meraung dengan marah sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan serangan baru. Pada saat yang sama, ular emas yang ditungganginya juga memuntahkan gumpalan energi emas yang kuat. Kedua serangan itu bergabung, membentuk naga emas yang melesat ke arah Xiang Shaoyun. Naga emas itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, seolah-olah hendak mencabik-cabik seluruh dunia. Ini adalah serangan terkuat Raja tingkat kedua, dan kekuatan serangannya setara dengan serangan ahli alam Sky Soar tingkat ketiga. Taikang dan Raja tingkat keempat menatap Xiang Shaoyun, mencoba melihat apakah dia bisa bertahan hidup. Keduanya juga bersiap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. "Tuan Xiang, hati-hati," seru Dong Ziwan dengan panik. "Jangan khawatir, nona muda. Dia adalah raja tingkat ketiga, 1 tingkat lebih tinggi darimu," kata Wu Lei. Menghadapi serangan baru itu, Xiang Shaoyun masih memasang ekspresi mencibir di wajahnya sambil berkata, "Serangan ini terlalu lemah dibandingkan dengan sambaran petir alami." Dengan perisai pertahanan dari kitab 6 lempengan emas yang melayang di sekelilingnya, Xiang Shaoyun menyerbu ke arah serangan yang datang. Semua orang menganggapnya sebagai tindakan bunuh diri dan mulai bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Ledakan lain pun terjadi,
menyembunyikan Xiang Shaoyun dari pandangan semua orang. Haha, jadi dia cuma orang bodoh yang ingin bunuh diri. Raja tahap kedua itu tertawa terbahak-bahak. Siapa yang kau sebut bodoh? Xiang Shaoyun tiba-tiba muncul di hadapan raja dan mencekik lehernya. Wajah raja langsung memerah karena ketakutan memenuhi hatinya. Dengan susah payah, ia berkata, aku. Serang. Taikang dan raja tahap keempat akhirnya bergerak maju, menyerang dari belakang Xiang Shaoyun. Taikang melompat dari lembu bersisik birunya, mengirimkan serangkaian energi pedang ilusi ke arah Xiang Shaoyun dengan pedang bersisik birunya. Hanya satu dari energi pedang itu yang nyata, tetapi sulit untuk memastikan yang mana. 7 pedang pembunuh ilusi. Raja tingkat keempat pun tak menahan diri. Mereka tak punya jalan keluar lain, dan satu-satunya harapan mereka adalah menangkap Xiang Shaoyun dan menjadikannya sandera. Dengan pedang berapi, Raja tingkat keempat melepaskan semburan api yang tak terbatas dan menghancurkan ke arah Xiang Shaoyun. Api meteorit yang kacau. 2 serangan dahsyat itu melesat ke arah Xiang Shaoyun, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat-saat terakhir sebelum kedua serangan itu tiba, Xiang Shaoyun menggunakan Raja tingkat 2 sebagai perisai dan memblokir kedua serangan tersebut. Dia mengira bahwa menggunakan salah satu dari mereka sebagai tameng akan membuat mereka menahan diri, tetapi dia telah meremehkan kekejaman mereka. Mereka tidak peduli dengan raja tahap kedua, dan mereka terus menyerang. Manual 6 lempengan emas. Xiang Shaoyun meraung dan meningkatkan pertahanannya hingga puncak untuk menghadapi serangan yang datang secara langsung. Dipadukan dengan aura rajanya, penghalang pertahanan itu melindungi seluruh tubuhnya. Cling! Denting! Rentetan serangan menghantam Xiang Shaoyun, mengubah raja tingkat 2 itu menjadi gumpalan darah sebelum menghantam penghalang dan menghasilkan serangkaian suara tajam. Pertahanannya cukup baik untuk menahan bombardir petir alami, namun tidak bertahan lama sebelum serangan gabungan dari 2 orang di depannya. Begitu penghalangnya hancur, dia bergerak menjauh dengan 9 langkah Nether Overlord-nya dan mencakar dengan kedua tangannya. 7 cakar matahari yang membara, sikap merobek emas. 2 tangan berenergi api mencakar ke depan, masing-masing mengarah ke satu penyerang. Energi api yang mengamuk dan cakar tajam itu langsung mengenai mereka. Taikang tidak dapat menghindar tepat waktu, dan 4 bekas luka berdarah muncul di dadanya. Raja tahap keempat, yang tidak lebih baik keadaannya, mengalami luka robek di sebagian tubuhnya. Bab 374. Xiang Shaoyun adalah raja perang super ketika dia masih kultivator alam transformasi. Sekarang dia adalah ahli alam Sky Sword tingkat ketiga, kemampuan bertarungnya menjadi semakin mengerikan. Taikang dan para raja tingkat keempat adalah petarung yang cukup baik, dan ketika bekerja sama, mereka cukup kuat. Tetapi yang paling bisa mereka lakukan hanyalah merobek penghalang Xiang Shaoyun. Sangat tidak mungkin mereka mampu menghentikan serangannya juga. Taikang terluka parah, dan raja tingkat keempat juga mengalami luka-luka. Rasa takut menyelimuti wajah mereka saat akhirnya mereka mengerti mengapa Xiang Shaoyun memberi mereka kesempatan untuk melawannya. Ternyata dia memiliki kepercayaan diri penuh dalam menghadapi mereka. Kalian tidak akan bisa membunuh kami tanpa membayar harganya, terroaret raja tingkat keempat sambil mengayunkan pedang berapinya berulang kali, mengirimkan tornado api ke arah Xiang Shaoyun. Area sekitar 100 meter di sekitar Xiang Shaoyun sepenuhnya diliputi api. Kobaran api yang dahsyat itu pun tampak tidak biasa. Sebaliknya, itu tampak seperti semacam api buas atau api unik. Sayangnya, kekuatannya masih belum sekuat api Yun. Dengan demikian, efektivitasnya sangat berkurang. Rasa lapar yang hebat muncul dari Yun Flame, memberitahu Xiang Shaoyun apa yang diinginkannya. Lumayan juga. Kau benar-benar punya api yang unik. Itu akan jadi makanan yang enak, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum sebelum melepaskan api Yun. Seketika, lidah api yang tebal menyembur keluar dan menyerbu api di sekitarnya. Bang! Bang! Dalam sekejap mata, api Yun melahap semua api di area tersebut, dan serangan itu gagal mengenai Xiang Shaoyun. Mengambil kesempatan itu, Xiang Shaoyun maju dan menyerang dengan 7 cakar matahari membara miliknya. Kali ini, cakarnya diresapi dengan kekuatan api Yun, yang sangat meningkatkan daya serangnya. Raja tahap keempat itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan tetapi tidak mampu menghentikan serangan cakar yang tampaknya datang dari segala arah. Api yang sangat menakutkan. Raja tingkat keempat dapat merasakan kengerian Yun Flame, dan dengan teriakan, dia berbalik dan melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Xiang Shaoyun mencibir sambil langsung muncul tepat di atas raja. Kekuatan api Yun mengalir keluar darinya dan segera mengubah raja menjadi bola api. Raja tahap keempat mencoba menggunakan aura rajanya untuk memblokir serangan itu tetapi gagal. Tubuhnya mulai terbakar, bahkan bagian dalam tubuhnya pun ikut terbakar, membuatnya kesakitan luar biasa. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang,
tetapi dia benar-benar tak berdaya dan akhirnya terbakar menjadi abu. Seluruh tubuh Taikang menjadi dingin saat ia tenggelam dalam keputusasaan total. Ketika Xiang Shaoyun menatapnya lagi, ia tanpa ragu membungkuk 90 derajat dan memohon, "Saya mohon ampunilah saya. Saya bersedia melaksanakan perintah apapun yang Anda berikan." Meskipun Taikang yakin dia bisa melawan bahkan Raja tingkat keempat, dia tidak yakin bisa mengalahkan Xiang Shaoyun. Terlebih lagi, seorang Kaisar Iblis berdiri tepat di sampingnya. Taikang tidak lagi berani melawan, dan dia dengan cepat menyerah. Dalam hati, dia terus bertanya-tanya, "Mengapa Kaisar klan saya masih belum datang juga?" "Kau rela melakukan apa saja?" tanya Xiang Shaoyun dengan nada bercanda. "Ya, aku hanya meminta agar kau mengampuni nyawaku," kata Taikang dengan tatapan takut. "Hehe, sayang sekali aku tidak mempercayai kata-katamu." Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Matanya menjadi dingin. "Tapi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup." Kemudian sebuah kutukan terbang keluar dari ikat kepala jiwa naga neter di kepalanya menuju Taikang. Kutukan itu meresap ke dalam kepala Taikang dan mengambil bentuk ikat kepala jiwa naga neter sebelum perlahan melilit jiwanya. Taikang diliputi rasa takut. Dia mencoba melawan, tetapi ikat kepala jiwa naga neter terlalu kuat. Apapun yang dia coba, dia tidak bisa mencegah jiwanya terbelenggu. Ketika ikat kepala jiwa naga neter sekunder selesai melilit jiwa Taikang, Xiang Shaoyun mulai melafalkan mantra kutukan, menyebabkan Taikang memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Rasa sakit itu terlalu berat baginya. Dia mulai membenturkan kepalanya ke tanah dalam upayanya untuk mengurangi penderitaannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Darah mengalir deras dari kepalanya saat dia meronta-ronta dengan susah payah, menampilkan pemandangan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Wu Lai dan Dong Ziwan sama-sama terguncang. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dilakukan Xiang Shaoyun hingga menyiksa seorang raja sedemikian rupa. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti melantunkan mantra. Adapun Taikang, ia juga berhenti menyakiti dirinya sendiri. Ia berbaring di tanah dengan ekspresi kesedihan yang tak tertandingi di wajahnya. Ia benar-benar tidak bisa menerima bahwa sebagai tuan muda kedua klan Tai, ia telah jatuh begitu rendah. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya. "Berhentilah pura-pura mati. Kemarilah," perintah Xiang Shaoyun. Perintah itu seolah telah menyentuh lubuk jiwa Taikang, dan dia sama sekali tidak mampu menentangnya. Dia segera berdiri dan bergegas menghampiri Xiang Shaoyun. "Apakah kau masih menunggu Kaisar klan Tai untuk menyelamatkanmu? Sayang sekali, kami sudah membunuh ketiga Kaisar itu." "Kau bisa melupakan mereka," kata Xiang Shaoyun, yang akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Taikang setelah menanamkan kutukan padanya. Saat ia kehilangan semua harapan, wajah Taikang menjadi pucat pasi. "Tetaplah di sisiku dengan patuh, dan kau mungkin akan menderita lebih sedikit. Jika tidak, aku akan memastikan kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian," kata Xiang Shaoyun sambil menatap Taikang dengan jijik. Dia telah merasakan pikiran mesum Taikang terhadap Dong Ziwan. Meskipun Xiang Shaoyun tidak jatuh cinta pada Dong Ziwan, dia tetap menganggapnya sebagai teman baik. Karena itu, wajar jika pendapatnya tentang Taikang menurun. Ya, aku akan menuruti setiap perintahmu." Taikang tidak punya pilihan selain mengalah. Dia tidak lagi berani merencanakan sesuatu, karena semua pikirannya sekarang dapat dibaca. Apapun yang terjadi, akan selalu ada harapan selama dia tetap hidup. Xiang Shaoyun kembali ke sisi Dong Ziwan dan berkata, "Sekarang kau bisa melakukan apa saja padanya. Aku jamin dia tidak akan berani melawan." Namun Dong Ziwan bahkan tidak melirik Taikang. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan cerah dan berkata, "Kau benar-benar telah tumbuh begitu kuat. Tingkat kultivasimu bahkan satu tingkat lebih tinggi dariku." "Haha, tentu saja. Tuan muda ini ditakdirkan untuk suatu hari mencapai puncak kultivasi. Melampaui seorang pria yang berdandan seperti wanita sepertimu bukanlah hal yang sulit sama sekali," kata Xiang Shaoyun dengan angkuh. "Berhenti memanggilku banci, atau aku tidak akan memaafkanmu," keluh Dong Ziwan dengan kesal. Baiklah, aku akan berhenti mengganggumu, kakak Dongzi," kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia melotot. "Saudara, aku bukan saudaramu. Aku seorang wanita. Aku Dong Ziwan. Atau kau bisa memanggilku Ziwan." "Baiklah, aku akan memanggilmu Ziwan," kata Xiang Shaoyun. "Ikutlah denganku. Seseorang dari klanmu terluka. Aku di sini hanya karena mereka memberitahuku di mana kau berada." Bab 375. Ketika Dong Ziwan mendengar apa yang dikatakan Xiang Shaoyun, dia segera ikut dengannya menemui Dong Ziming. Karena berada di bawah perlindungan Dong Wu, Dong Ziming tidak terluka parah. Setelah beristirahat beberapa waktu, dia pulih dengan sangat baik.
Bahkan, dia sudah cukup pulih untuk mulai merencanakan sesuatu. Dia mendekati hantu pemakan. Hantu pemakan tetap menutup matanya, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa Dong Ziming sedang berjalan ke arahnya. Dong Ziming tahu betapa kuatnya Devouring Ghost, jadi dia berhenti berjalan ketika berada sekitar 10 langkah jauhnya dan bertanya, "Hei, kau butuh pendukung yang lebih kuat." Hantu pemangsa tetap diam dan tidak memberikan respons apapun, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tetapi Dong Ziming yakin bahwa hantu pemangsa telah mendengarnya dan hanya mengabaikan pertanyaannya. Maka, ia terus membujuk, "Klan Dong adalah penguasa 5 kota hutan lebat, dan kami memiliki banyak kaisar di klan ini. Leluhur kami adalah kaisar tingkat atas, dan sebagai putra pemimpin klan, saya juga menduduki posisi penting di klan ini. Jika Anda bersedia berada di bawah bimbingan saya berjanji akan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendorong Anda lebih jauh dalam jalan kultivasi Anda. Anda akan menikmati kemuliaan dan kehormatan di 5 kota hutan lebat, dan bahkan mungkin dapat mencapai ketinggian di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di seluruh provinsi Naga Melayang." "Diam," bentak hantu pemakan tiba-tiba. Dong Ziming merasa seperti disambar petir di kepalanya. Matanya kabur saat rasa pusing tiba-tiba menyerang. Darah mengalir keluar dari 7 lubang di tubuhnya, dan dia roboh kesakitan, wajahnya dipenuhi rasa takut. "Jika bukan karena perintah Tuan Muda, kau pasti sudah mati," kata hantu pemakan, matanya memancarkan cahaya hijau seperti 2 gumpalan api hantu. Organisasi tingkat 5 saja jauh dari cukup untuk merebut Devouring Ghost. Saat ini, Dong Wu terbangun dari kultivasinya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke sisi Dong Ziming dan menghela napas lega ketika melihat tuan mudanya masih hidup. Lalu dia menatap hantu pemangsa dan bertanya, "Tuan, bolehkah saya bertanya siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda belum pernah mendengar tentang klan Dong dari 5 kota hutan lebat?" Klan Dong adalah klan besar dengan reputasi yang cukup baik di Provinsi Naga Melayang. Hanya organisasi dengan tingkatan yang sama atau lebih tinggi yang berani menunjukkan penghinaan kepada mereka. Dong Wu sedang berusaha mencari tahu latar belakang hantu pemangsa agar dia bisa memutuskan langkah selanjutnya. "Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui," jawab hantu pemangsa, pancaran hijau yang sama terpancar dari sepasang matanya. "Ketahuilah saja bahwa di mata tuan mudaku, klan Dongmu bukan apa-apa. Jika bukan karena dia mengenal seseorang dari klanmu, kami bahkan tidak akan repot-repot peduli dengan urusanmu." Dong Wu tercengang. Dari ucapan hantu pemakan, dia dapat menyimpulkan bahwa mereka mungkin berasal dari organisasi yang jauh lebih kuat dari mereka dan bahwa Xiang Shaoyun kemungkinan besar adalah seseorang dengan status yang tinggi. Pada saat itulah Jin Wo kembali bersama Xiang Shaoyun, Dong Ziwan, dan Wu Lai. "Tuan muda," hantu pemakan berdiri dan memberi hormat. Tindakannya menguatkan dugaan Dong Wu. Ketika melihat Dong Ziwan, ia sangat gembira dan berpikir, "Sepertinya kita harus mengandalkan nona muda ini untuk menyelesaikan krisis klan kita." "Hantu pemangsa, ada apa dengannya?" tanya Xiang Shaoyun sambil menunjuk ke arah Dong Ziming. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya menempatkannya pada tempatnya. Itu saja. Dia sebenarnya berpikir untuk merekrutku dengan menggunakan nama klan Dong mereka." "Sungguh berani dia," kata hantu pemangsa. "Oh, kalau begitu, dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri," kata Xiang Shaoyun. Dia telah berbicara dengan Dong Ziming sebentar sebelumnya dan menyadari bahwa dia hanyalah seorang tuan muda yang sembrono, sama sekali berbeda dari Dong Ziwan yang baik hati dan polos. Dong Ziwan bertanya kepada Dong Wu, "Kakek Wu, apakah kakek baik-baik saja?" "Wan kecil, kakek Wu tidak akan mati karena ini, tetapi aku berhutang nyawa pada temanmu. Jika tidak, aku dan Ming kecil pasti sudah mati sekarang," kata Dong Wu sambil tersenyum penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Besar Xiang," kata Dong Ziwan dengan hikmat. "Jangan khawatir," kata Xiang Shaoyun dengan santai. Barulah kemudian Dong Ziwan mengalihkan perhatiannya kepada saudara laki-lakinya. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, tetapi dia tampaknya tidak terlalu sedih atas luka-luka saudara laki-lakinya. Dia bahkan tidak mau mendekati Dong Ziming, dan malah bertanya kepada Dong Wu, "Apakah Dong Ziming baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja. Itu hanya pingsan sesaat," jawab Dong Wu dengan canggung. Hanya anggota asli klan Dong yang tahu bahwa Dong Ziwan dan Dong Ziming sebenarnya adalah saudara kandung dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Keduanya tidak terlalu dekat. Satu-satunya alasan Dong Ziming keluar mencari Dong Ziwan adalah agar dia bisa memarahinya ketika dia ditemukan. "Bagus. Kau boleh membawanya kembali sekarang," kata Dong Ziwan. "Nona muda, kami datang mencarimu. Klan Tai Dancing telah memberontak. Pemimpin klan sangat mengkhawatirkanmu. Ziming juga sama. Mari kita kembali bersama," bujuk Dong Wu dengan ekspresi penuh harap. "Silakan duluan. Aku akan menyusulmu,"
kata Dong Ziwan. Dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Ketika Dong Wu melihat Dong Ziwan bersikeras untuk tidak kembali bersamanya, dia tidak memaksanya. Dia mengangguk dan menyeret tubuhnya yang terluka ke arah Dong Ziwan sebelum mengangkatnya dan pergi. Setelah keduanya pergi, Xiang Shaoyun berkata, situasi klan Dongmu tampak buruk. Izinkan aku mengantarmu kembali. Tidak, aku bisa kembali sendiri, kata Dong Ziwan. Raut wajahnya penuh harap saat ia bertanya, Tuan Xiang, bisakah Anda memberitahu saya nama asli Anda? Dong Ziwan bukanlah orang bodoh. Dia sudah lama tahu bahwa Xiang Shaoyun telah memberinya nama palsu. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan tertawa hambar. Xiang Shaoyun. Overlord adalah julukanku. Xiang Shaoyun. Aku akan memanggilmu Shaoyun jika kita masih berkesempatan bertemu di masa depan, kata Dong Ziwan, dengan raut wajah enggan berpisah. Lalu dia memanggil Wu Lai, Paman Wu Lai, ayo pergi. Kemudian ia terbang ke langit dan pergi ke klan Dong bersama Wu Lai. Satu-satunya alasan ia menolak tawaran Xiang Shaoyun adalah karena ia tahu klan Tai dan Xing pasti telah mempersiapkan diri dengan cukup sebelum memberontak. Ia tidak ingin menjerumuskan Xiang Shaoyun ke dalam bahaya. Harus diakui bahwa Dong Ziwan memang memiliki hati yang baik. Namun, Xiang Shaoyun mengikutinya tanpa ragu-ragu. Dia bukanlah tipe orang yang akan berdiam diri ketika temannya dalam kesulitan. Namun hantu pemangsa menghentikannya melalui transmisi suara, Tuan muda, jangan pergi. Ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu. Nada serius itu membuat Xiang Shaoyun berbalik dan bertanya, apa yang begitu penting sehingga kau perlu mengatakannya sekarang? Dia temanku. Aku tidak bisa hanya menonton tanpa membantu. Dia memperjelas bahwa Devouring Ghost tidak perlu repot-repot membujuknya agar tidak mengikuti Dong Ziwan. Aku akan segera mencapai terobosan, dan aku butuh seseorang untuk melindungiku selama terobosan itu, kata hantu pemangsa. Dia menambahkan, klan gadis itu membutuhkan sekutu yang kuat. Ketika aku mencapai alam kenaikan naga tahap ke-8, aku tidak akan lagi takut pada siapapun di alam yang sama. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Tanya Xiang Shaoyun. 3 hari. Tidak lebih dari itu, jawab Devouring Ghost dengan tegas. Xiang Shaoyun setuju, baiklah. Kami akan berjaga untukmu. Teroboslah secepat mungkin. Bab 376. Dong Ziwan dan Wu Lai sedang dalam perjalanan kembali ke kota Dong, kota terkemuka dari 5 kota hutan lebat. Dalam perjalanan pulang, Wu Lai tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nona muda, Anda bisa saja mengajak anak itu ikut bersama kami. Mengapa Anda tidak melakukannya? Menurutmu, seharusnya aku mengajaknya ikut, tanya Dong Ziwan. Tentu saja. Mereka memiliki 3 kaisar yang kuat dan akan sangat membantu klan Dong kita, jawab Wu Lai langsung. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa mereka bahkan bukan anggota klan Dong? Mengapa kita harus menyeret mereka ke dalam masalah kita, tanya Dong Ziwan. Wu Lai terdiam. Dia hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang klan Dong dan tidak mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Ayo pergi. Klan Dong kita telah berdiri tegak selama beberapa ribu tahun. Bagaimana mungkin klan Tai dan Xing yang lemah bisa mengalahkan kita, kata Dong Ziwan tanpa ekspresi. Namun sebenarnya, ia juga berharap Xiang Shaoyun mau ikut bersamanya. Meskipun ia tetap tidak akan membiarkan Xiang Shaoyun membahayakan dirinya sendiri, sikap itu tetap akan menghangatkan hatinya. Tetapi sekarang Xiang Shaoyun bahkan tidak berusaha untuk mengikutinya, ia merasa agak sedih. Mungkin di dalam hatinya, aku hanyalah teman biasa, desah Dong Ziwan dalam hati. Xiang Shaoyun tentu saja bukanlah orang yang begitu kejam. Dia hanya sibuk menjaga hantu pemakan bersama Du Xuan Hao dan Jin Wo. Hantu pemakan telah merasuki tubuh Linggu Haonan, tubuh yang dulunya milik seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9. Tingkat kultivasinya kemudian turun ke tingkat 7 setelah perebutan tubuh tersebut. Penurunan level tersebut disebabkan oleh konflik antara elemen-elemen berbeda yang mereka kembangkan dan karena fondasi jiwa Devouring Ghost belum sepenuhnya pulih. Setelah periode pemulihan dan akumulasi, ditambah dengan material unik dari para kaisar yang telah ia bunuh, ia akhirnya mencapai titik di mana ia dapat maju ke tahap berikutnya. Kemajuan ini juga berarti bahwa sebagian energi astral Linggu Haonan akan diubah menjadi elemen yang sesuai untuk Devouring Ghost, memungkinkannya untuk menampilkan kemampuan bertarungnya dengan lebih baik. Sejumlah besar energi astral elemental gelap berkumpul di pintu masuk gua tempat Devouring Ghost berlatih. Energi itu datang dalam jumlah besar, seolah-olah seluruh langit berubah menjadi hitam. Energi yang tak terbatas itu berubah menjadi badai, menyelimuti seluruh area. Akan segera terlihat oleh ahli manapun yang lewat bahwa seseorang sedang menerobos, itulah sebabnya hantu pemangsa membutuhkan Xiang Shaoyun dan Jin Wo untuk berjaga-jaga demi dirinya. Xiang Shaoyun memusatkan perhatiannya pada energi yang berkumpul di area tersebut, sensasi dingin dan tidak nyaman menyelimuti tubuhnya.
Kekuatan kegelapan selalu dipandang sebagai kekuatan jahat, tetapi yang benar-benar jahat adalah orang yang memegang kekuatan itu, bukan kekuatan itu sendiri, keluh Xiang Shaoyun dalam hati. Di masa depan, ia juga perlu mengembangkan kekuatan kegelapan. Mempelajari energi yang ada di sekitarnya akan sangat menguntungkannya. Ia fokus pada merasakan setiap variasi energi yang terjadi, berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengannya, dan mempersiapkan diri untuk hari ketika tiba gilirannya untuk menyerap energi gelap juga. Sebenarnya, selama kultivasinya secara teratur, dia selalu menyerap energi dari 9 elemen yang berbeda. Tetapi selain petir, emas, dan api, dia hanya mampu menyerap sedikit elemen lainnya. Dia menunggu waktu yang tepat tiba sebelum mulai menyerap lebih banyak dari 6 elemen lainnya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Semakin banyak energi berkumpul di area tersebut, akhirnya berubah menjadi gumpalan badai hitam sebelum menerobos masuk ke dalam gua. Semua energi gelap di udara tersedot masuk bersama dengan seluruh energi spiritual yang ditemukan dalam radius beberapa kilometer. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang ahli alam kenaikan naga tingkat lanjut ketika mencapai terobosan, dan itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Bahkan Xiang Shaoyun pun menggelengkan kepalanya karena takjub. Adapun Du Xuanhao, ia dipenuhi dengan kegembiraan. Keduanya meratapi dalam hati betapa kuatnya energi yang menyatu itu. Tak lama kemudian, kekuatan dahsyat meletus dari dalam gua, menciptakan awan debu dan kerikil di mulutnya. Lalu, Devouring Ghost terbang keluar. Haha, aku telah meningkatkan fusi tubuhku lebih jauh lagi. Hantu pemangsa melolong sambil tertawa terbahak-bahak. Sepertinya terobosan ini berjalan lancar, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Tubuh ini kurang berbakat, tapi masih lumayan. Setelah aku menyempurnakan fusi ini, aku akan bisa mulai fokus untuk kembali ke alam kultivasi asliku, kata hantu pemakan dengan gembira. Senang mendengarnya. Ayo kita pergi ke kota Dong sekarang, kata Xiang Shaoyun. Oke. Sekarang aku bisa menghadapi bahkan para ahli alam kenaikan naga tingkat puncak, kata hantu pemangsa dengan percaya diri. Meskipun Devouring Ghost saat ini hanya seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat 8, monster yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun seperti dia dapat dengan mudah melawan mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya. Maka, Xiang Shaoyun menuju kota Dong bersama hantu pemangsa, Du Xuanhao, dan Jin Wo. Kota Dong adalah pemimpin dari 5 kota hutan lebat, dengan 4 kota lainnya adalah kota Tai, Xing, Wu, dan Lin. Kelima klan tersebut selalu dipimpin oleh klan Dong, yang leluhurnya adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat puncak semasa hidupnya. Ia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam fondasi jiwa, menjadi seorang penguasa sejati. Sayangnya, ketika ia pergi ke tempat berbahaya untuk mencari kesempatan menerobos, ia gagal menemukan pertemuan yang menguntungkan seperti yang ia harapkan dan malah mengalami cedera parah. Pada akhirnya, ia meninggal dunia. Dengan kematian leluhur, keseimbangan kekuasaan bergeser secara drastis, dan ambisi klan Tai dan Xing tumbuh. Kedua klan tersebut kemudian bersatu untuk melakukan pemberontakan. Adapun klan Wu dan Lin, mereka adalah yang terlemah dari kelima klan, dan meskipun mereka setia, mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi klan Tai dan Xing. Saat ini, Dong Ziming dan Dong Wu berada di kediaman klan Dong. Pemimpin klan, Dong Zuoyue, sedang mendengarkan penjelasan mereka tentang bagaimana kaisar klan Tai telah memburu mereka. Dong Zuoyue adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Ia memiliki wajah tampan dan berwajah terpelajar dengan sepasang mata genit yang menunjukkan bahwa ia dulunya adalah seorang playboy. Paman Wu, kau bilang teman Wan kecil lebih kuat darimu, tanya Dong Zuoyue, matanya berbinar terang. Lebih tepatnya, mereka adalah pengikut teman Little Wan. Tanpa mereka, kita pasti sudah mati. Terlebih lagi, orang itu mampu dengan mudah membunuh 3 kaisar klan Tai. Kurasa dia mungkin seorang ahli alam kenaikan naga tingkat lanjut, analisis Dong Wu. Bagus, sangat bagus. Di mana mereka? Tanya Dong Zuoyue. Kurasa mereka kemungkinan besar akan kembali bersama Wan kecil, kata Dong Wu dengan ragu. Pada saat itulah seseorang melaporkan kepulangan Dong Ziwan. Dong Zuoyue segera memanggilnya ke ruang pertemuan. Wan kecil, senang kau sudah kembali. Ayahmu sangat khawatir padamu, kata Dong Zuoyue dengan tatapan penuh kasih sayang. Meskipun Dong Zuoyue seorang playboy, ia tetap memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Maafkan aku karena membuatmu khawatir, ayah, jawab Dong Ziwan, agak kurang antusias. Meskipun ayahnya memperlakukannya dengan baik, ia masih merasa terasing darinya karena kematian ibunya. Klan Tai dan Xing sedang memberontak. Tinggallah di rumah saja untuk sementara, kata Dong Zuoyue. Dia bertanya, benar, aku dengar dari kakekku bahwa kau kedatangan beberapa teman. Di mana mereka? Bab 377. Klan Dong saat ini berada dalam keadaan darurat.
Klan Tai dan Xing dapat menyerang kapan saja, dan setiap kaisar yang dapat mereka minta bantuannya akan sangat penting. Dong Zuoyue tentu berharap teman-teman Dong Ziwan dapat membantu keluarga mereka melewati krisis ini. Sayangnya, Dong Ziwan memberikan jawaban yang mengecewakan, mereka tidak datang. Wajah Dong Zuoyue berubah menjadi tidak sedap dipandang. Di sampingnya, Dong Ziming memarahinya, bagaimana kau bisa bersikap seperti itu? Klan kita sedang dalam krisis. Mengapa kau tidak mau membantu klanmu? Dia sama sekali tidak menghormati kakak perempuannya dan bertindak seolah-olah kakak perempuannya lah yang paling berdosa karena tidak mengundang kelompok Xiang Shaoyun. Dong Ziwan menatap Dong Ziming dengan dingin dan membalas, jika perang pecah, aku akan bertempur di garis depan. Apakah kau berani melakukan hal yang sama? Tentu saja aku berani. Tapi aku masih terlalu lemah. Jika aku seorang kaisar, aku pasti akan membantai semua orang dari klan Tai dan Xing, kata Dong Ziming. Jangan coba-coba mengalihkan topik. Cepat panggil teman-temanmu. Mereka bisa mengabdi pada kita. Mereka bukan anggota klan Dong, kata Dong Ziwan dingin. Ayah, lihat dia. Apakah dia peduli dengan klan? Dia tidak mau melakukan apapun untuk membantu, kata Dong Ziming. Wan kecil, jika teman-temanmu benar-benar mampu, kamu harus meminta mereka untuk membantu kita. Kita pasti akan memberi mereka imbalan yang besar setelah perang usai, bujuk Dong Zuoyue dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa membahayakan teman-temanku. Lagi pula, kita sudah berpisah, kata Dong Ziwan dengan tegas. Aku melihat betapa dia peduli padamu. Kaulah yang tidak menginginkan yang terbaik untuk klanmu sendiri. Dong Ziming semakin memperkeruh keadaan. Ini buang-buang waktu, kata Dong Ziwan yang sudah lelah berdebat dengan Dong Ziming. Baiklah, kita akan berhenti membicarakan itu. Wan kecil, bagaimana pendapatmu tentang proposal itu? Tuan muda dari perkumpulan telapak tangan ilusi itu sangat menyukaimu, kata Dong Zuoyue. Aku lebih memilih bertarung sampai mati daripada menikah dengannya, tegas Dong Ziwan. Lihat itu, ayah. Ini putri kesayanganmu. Dong Ziming terus mengipasi api. Tepat ketika Dong Zuoyue hendak kehilangan kesabaran dan memarahi Dong Ziwan, suara ledakan menggema di udara. Seseorang kemudian berteriak, ini gawat, pemimpin klan. Kaisar dari klan Tai dan Xing sedang menyerang. Kurang ajar. Patuhi perintahku. Kumpulkan semua ahli alam kenaikan naga kita dan bersiaplah menghadapi musuh, teriak Dong Zuoyue sambil membanting meja di depannya karena marah. Lalu dia mengabaikan orang-orang lain di ruangan itu dan terbang pergi. Dia tampak terpelajar dan berwibawa, tetapi sebenarnya dia adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 4. Dong Wu tidak membuang waktu dan ikut terbang pergi. Di luar klan Dong, sekelompok kaisar telah tiba dari klan Tai dan Xing. Masing-masing dari mereka menunggangi binatang buas yang perkasa, dan mereka mulai menyerang begitu tiba, menghujani penghalang kota. Gemuruh! Gemuruh! Benteng kota Dong tidak boleh diremehkan, karena leluhur dan berbagai kaisar klan telah membangunnya sejak lama. Klan Tai dan Xing perlu meluangkan waktu jika ingin menembusnya. Penduduk kota Dong sangat ketakutan oleh serangan itu, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Klan Dong tidak akan gentar menghadapi pertempuran. Lagi pula, mereka adalah pemimpin dari 5 kota, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tetap bersembunyi dengan musuh di depan gerbang mereka. Dong Zuoyue menyerbu keluar dan berteriak, Tai Changhe, Xing Liefeng, sungguh kurang ajar kalian. Kalian berani menyerang klan Dong. Tai Changhe dan Xing Liefeng adalah pemimpin klan masing-masing, dan keduanya tidak jauh lebih lemah dari Dong Zuoyue. Dong Zuoyue adalah seorang playboy yang menghabiskan banyak waktunya bersama wanita. Karena itu, dia sebenarnya tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan keduanya dalam hal tingkat kultivasi. Di sisi lain, Tai Changhe dan Xing Liefeng sama berbakatnya dengan Dong Zuoyue dan bekerja keras dalam kultivasi mereka. Dan kerja keras itu membuahkan hasil. Karena pemimpin klan Dong hanya sedikit lebih kuat daripada kedua pemimpin klan lainnya, orang-orang mulai beranggapan bahwa itu akan menjadi awal kemunduran klan Dong, sehingga terjadilah invasi oleh kedua klan tersebut. Kedua klan tersebut telah membawa total 40 kaisar, sedangkan klan Dong hanya memiliki 32 kaisar. Dari segi jumlah, kedua klan tersebut memiliki keunggulan. Adapun jumlah raja, kedua klan tersebut juga memiliki jumlah yang sebanding dengan klan Dong. Dengan kekuatan yang dapat mereka kumpulkan, dapat dimengerti mengapa mereka berani memberontak melawan klan Dong. Selama bertahun-tahun, klan Dong semakin tidak berguna. Sudah saatnya 5 kota hutan lebat mendapatkan pemimpin baru, kata Tai Changhe dingin. Jika kau cerdas, menyerahlah. Klan Dong saat ini bukanlah klan Dong di masa lalu, kata Xing Liefeng. Omong kosong. Kalian berdua adalah orang-orang tak tahu berterima kasih. Jika bukan karena leluhur kita yang menjaga kalian dulu,
apakah kalian akan memiliki prestasi seperti ini, kata Dong Zuowewe. Tidak peduli apa yang kau katakan. Hari ini, klan Dong akan lenyap. Bunuh, perintah Tai Changhe dengan tatapan kejam di matanya. Atas perintah tersebut, para kaisar dari kedua klan menyerang. Tentu saja, klan Dong melawan balik, dan pertempuran besar meletus di langit. Ledakan tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna terjadi, menyebabkan orang-orang di kota di bawahnya bersembunyi ketakutan. Sayangnya bagi mereka, kota itu saat ini telah dikepung dan tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri. Mereka hanya akan mendapatkan kembali kebebasan mereka setelah pertempuran berakhir. Klan Dong adalah klan tua dengan kekayaan yang cukup banyak. Saat ini, seorang tetua generasi sebelumnya sedang membantai banyak orang dengan senjata kerajaan yang rusak. Senjata sovereign bahkan lebih langka daripada senjata kaisar, dan organisasi tingkat 5 pun jarang memilikinya. Umumnya, senjata ini hanya muncul di organisasi tingkat 6 ke atas. Tetua generasi sebelumnya ini adalah Dong Qinggu, seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9 yang hanya sedikit lagi mencapai puncaknya. Dia adalah petarung terkuat saat ini di klan Dong. Matilah kalian, pengkhianat, seru Dong Qinggu sambil memegang cermin bulan jernih yang pecah. Banyak pancaran cahaya keluar dari cermin itu, masing-masing pancaran setara dengan kekuatan serangan ahli alam kenaikan naga tingkat puncak. Kedua klan tersebut kehilangan banyak anggota karena cermin itu. Lagi pula, di antara organisasi tingkat 5, alam kenaikan naga tingkat puncak sudah cukup untuk menekan semua perlawanan. Jangan terlalu sombong. Saksikan penindasan kincir air klan Tai, teriak seorang anggota klan Tai tua sambil melemparkan senjata berbentuk roda. Senjata itu memancarkan energi air yin yang ganas dan pekat, bertabrakan dengan cermin bulan jernih milik Dong Qinggu. Senjata berbentuk roda itu juga merupakan senjata penguasa yang rusak, tidak lebih lemah dari cermin bulan jernih. Terlebih lagi, klan Xing mengeluarkan senjata kaisar tingkat puncak dan ikut serta dalam penyerangan terhadap Dong Qinggu. Kalian yang meminta. Akan kuperlihatkan pada kalian senjata utama sejati klan Dong, teriak Dong Zuowewe sambil mengeluarkan harta berharga klannya, sebuah senjata utama, dan bergabung dalam pertempuran. Klan Dong baru saja memperoleh sedikit keunggulan dalam pertempuran ketika beberapa ahli baru bergabung di medan perang di pihak dua klan lainnya. Bab 378. Pertempuran antara para kaisar sungguh mengguncang dunia. Ledakan energi yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh langit, dan banyak energi menghujani seperti meteor, mengubah banyak bangunan dan benda di bawahnya menjadi debu. Seandainya bukan karena formasi yang melindungi kota Dong, seluruh kota pasti sudah hancur lebur sekarang. Ada cukup banyak kaisar di sini untuk dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Orang-orang dari klan Dong belum pernah mengalami krisis seperti ini. Mereka semua menyaksikan dengan cemas, khawatir pertahanan mereka akan runtuh. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan pasukan kaisar. Awalnya, klan Dong mampu memberikan perlawanan yang cukup baik, tetapi bala bantuan dari dua klan lawan telah mengalahkan mereka dengan telak. Pasukan bala bantuan hanya terdiri dari 5 kaisar, tetapi masing-masing dari mereka adalah kaisar tingkat lanjut. Satu berada di tingkat ke-9, satu di tingkat ke-8, dan yang terakhir di tingkat ke-7. Bahkan di antara organisasi tingkat 5, kaisar tingkat lanjut sangat langka. Dengan masuknya 5 kaisar secara tiba-tiba, jalannya pertempuran berubah drastis. Meskipun seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9 dari klan Dong kemudian bergegas kembali untuk bergabung dalam pertempuran, keadaan masih tampak suram bagi mereka. Pakar alam kenaikan naga tahap ke-9 yang bergabung dalam pertempuran terlambat berteriak kaget, kalian adalah anggota perkumpulan telapak tangan ilusi. Apakah kalian bersekongkol dengan para pengkhianat? Pakar ini berasal dari generasi yang sama dengan leluhur mereka. Namanya Dong Zongyuan, dan dia telah berkelana ke berbagai negeri selama ini. Dia baru-baru ini dipanggil oleh klan dan karenanya telah kembali. Kau baru tahu sekarang. Sudah terlambat. Hari ini, klan Dong akan lenyap, kata seorang lelaki tua dari perkumpulan telapak tangan ilusi dengan nada mengejek. Pria tua ini adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9. Namanya Zhong Suduo, seorang kultivator dengan penguasaan yang mengesankan atas telapak tangan ilusi. Dia menyerang, mengirimkan hujan telapak tangan ke arah Dong Zongyuan. Telapak tangan itu tampak ada di mana-mana dan hampir mustahil untuk ditangkis. Dong Zongyuan terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu dan sama sekali tidak mampu membantu anggota klannya yang lain. Adapun Dong Qinggu, saat ini ia sedang diserang oleh sekelompok kaisar terkemuka dari dua klan yang saling berlawan, senjata kedaulatannya yang rusak tidak lagi memberinya keunggulan yang sama atas lawan-lawannya yang kuat. Harapan terakhir mereka adalah senjata kedaulatan di tangan Dong Zuowewe. Dong Zuowewe adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 4. Dilengkapi dengan senjata andalan yang tepat, ia mampu memaksa Tai Changhe dan Xing Liefeng mundur berulang kali.
Ia bahkan telah membunuh dua ahli alam kaisar tingkat awal dari klan lawan. Ayo lawan aku, pengkhianat. Aku akan membantai kalian semua. Semakin lama Dong Zuoyue bertarung, semakin marah dia. Dengan senjata andalan, dia mampu melepaskan kemampuan bertarung yang setara dengan ahli alam kenaikan naga tingkat 5 puncak. Saat ini, hanya kultivator alam kenaikan naga tingkat akhir yang mampu menghadapinya. Pada saat itu, seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 7 dari perkumpulan telapak tangan ilusi terbang mendekat dan berteriak, "Minggir. Aku akan menghadapinya." Senjata andalan yang digunakan Dong Zuoyue telah menarik perhatiannya. Jika dia bisa merebut senjata itu untuk perkumpulan telapak tangan ilusi, itu akan dianggap sebagai prestasi yang sangat berharga. Namun, orang-orang dari klan Dong bukanlah orang bodoh. Selalu ada ahli alam kenaikan naga lainnya di sekitar Dong Zuoyue untuk mendukungnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan harta klan mereka. Di kediaman klan Dong, banyak pasang mata menyaksikan pertempuran di langit, dan banyak dari mereka mulai memiliki keinginan untuk ikut serta dalam pertempuran tersebut. Nasib klan mereka bergantung pada pertempuran ini, dan tidak seorang pun dari mereka ingin duduk diam saja. Saat itu, Dong Ziming mulai mengkritik Dong Ziwan lagi, "Ini semua salahmu. Seandainya kau memanggil teman-temanmu, dengan bantuan mereka, klan kita tidak akan berada dalam kondisi mengerikan seperti ini. Jika klan kita kalah dalam pertempuran ini, kaulah penyebabnya." Menghadapi kritik irasional Dong Ziming, Dong Ziwan tidak tahu harus berkata apa. Jika dia benar-benar memanggil kelompok Xiang Shaoyun ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tanpa harapan seperti itu, maka dia benar-benar akan menjadi teman yang buruk. Lagi pula, jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka tidak akan banyak membantu meskipun mereka datang. Sebaliknya, mereka juga akan terjerumus ke dalam bahaya. Apakah kau diam karena merasa bersalah? Kau sama seperti ibumu, perempuan egois yang tidak berguna. Dong Ziming terus memarahinya. Saat itu, seorang wanita berpenampilan menarik mendengarnya dan bertanya, "Ming, apa yang terjadi?" Wanita itu adalah ibu Dong Ziming, Yan Li, seorang kultivator alam langit puncak. Dong Ziming kemudian dengan lantang menceritakan versi sederhana dari semua yang telah terjadi. Ketika orang-orang klan Dong mendengarnya, wajah mereka berubah muram. Adapun Yan Li, dia menunjuk Dong Ziwan dengan ekspresi dingin di wajahnya dan memarahi, "Klan sedang dalam krisis. Karena kau punya teman baik yang mampu membantu, kenapa kau tidak membawa mereka ke sini? Seluruh klan menderita karena ulahmu. Setelah pertempuran selesai, aku akan memastikan untuk memberitahu pemimpin klan untuk menghukummu." Orang-orang lain yang sebelumnya tidak berani memarahi Dong Ziwan mulai ikut-ikutan juga. "Nona muda, seharusnya kau fokus pada gambaran yang lebih besar. Karena kau memiliki teman-teman dari alam kaisar, seharusnya kau merekrut mereka ke klan Dong dan meminta mereka untuk membantu kita." "Benar sekali. Inilah saatnya kita paling membutuhkan sekutu. Jika kita tidak bisa melewati krisis ini, semuanya akan berakhir bagi klan kita. Apa gunanya mengatakan semua itu sekarang?" Gadis muda itu selalu keras kepala. Jika dia tidak menolak pernikahan dengan perkumpulan telapak tangan ilusi, bagaimana mereka bisa membantu para pengkhianat? "Nona muda, kali ini kau benar-benar bersalah. Leluhur telah menyayangimu tanpa alasan." Menghadapi derasnya kritik, air mata mulai menetes di pipi Dong Ziwan. Dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar egois? Apakah aku benar-benar mengabaikan penderitaan klan? Gemuruh. Gemuruh. Ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan akhirnya, penghalang pertahanan klan Dong jebol. Dengan runtuhnya penghalang tersebut, sebagian besar pasukan dari kedua klan mulai menyerbu kota, menyerang kediaman klan Dong. Sejumlah raja klan Dong terbang keluar dan melawan balik. Ledakan energi astral mulai meletus di mana-mana. Pertempuran para raja pun dimulai. Di langit, para kaisar klan Dong menjadi cemas ketika mereka menyadari apa yang terjadi di bawah. Orang-orang di bawah adalah anggota keluarga dan penerus mereka, dan tentu saja mereka tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. "Haha, ini akhir dari klan Dong. Bunuh." Tai Changhe tertawa terbahak-bahak. Kaisar-kaisar lainnya juga sama bersemangatnya. Aura mereka melonjak saat mereka melanjutkan serangan terhadap kaisar klan Dong yang moralnya telah terguncang. Dengan moral yang rendah, pertempuran menjadi semakin berat sebelah dan menguntungkan pihak penyerang. Dong Ziwan merasa hatinya hancur saat menyaksikan itu. Ekspresi tekad terpancar di wajahnya saat dia bergumam, "Aku akan membuktikan kesetiaanku kepada klan meskipun aku harus mati." Lalu, dia menyerbu medan perang dengan pedang terangkat. Sayangnya, dia hanyalah kultivator alam langit tingkat kedua. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan klan Dong? Sementara itu, 3 manusia dan seorang kaisar iblis bergegas menuju klan Dong dengan kecepatan tinggi.
Bab 379. Kaisar Iblis yang menuju kota Dong tak lain adalah buaya ular emas. Di punggungnya berdiri Xiang Shaoyun, hantu pemakan, Du Xuanhao, dan sandera mereka, Tai Kang. Kelompok itu langsung menuju kota Dong setelah hantu pemakan berhasil menerobos pertahanan. Ketika hantu pemangsa merasakan apa yang terjadi di kota, dia berkata kepada Xiang Shaoyun, "Tuan muda, sekelompok kaisar sedang bertempur di depan kita. Sepertinya klan gadis itu sedang tidak dalam keadaan baik. Apakah ada penguasa yang ikut serta dalam pertempuran ini?" tanya Xiang Shaoyun dengan mengerutkan kening. Dia juga merasakan pertempuran sengit yang akan mereka hadapi. Meskipun indranya tidak setajam Devouring Ghost, dia mampu merasakan cukup banyak hal untuk melihat bahwa kota Dong sedang dikepung. Meskipun begitu, dia tetap tenang dan tidak terburu-buru maju dengan gegabah. Jika ada seorang penguasa di sana juga, dia tidak akan bisa membantu Dong Ziwan. Bukan karena dia takut mati, tetapi menyerbu langsung ke arah seorang penguasa adalah tindakan bodoh. Baik hantu pemakan maupun Du Xuanhao masih belum cukup kuat untuk melawan para penguasa. Mendekat ke sana jika ada seorang penguasa sama saja dengan bunuh diri. Itulah alasan pertanyaan Xiang Shaoyun. Hantu pemangsa mengerutkan kening dan berkonsentrasi sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada penguasa. Bahkan, tidak ada kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak. Yang terkuat hanyalah beberapa kultivator alam kenaikan naga tingkat ke-9, dan sisanya adalah kaisar dari berbagai tingkatan. Aku bisa mengatasi mereka." "Bagus. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Pergi," perintah Xiang Shaoyun. "Tuan muda Xiang, Anda tidak bisa ikut dalam pertempuran para kaisar. Bagaimana kalau kita pergi ke kota dan melihat-lihat? Bagaimanapun, kita perlu mencari tahu siapa di antara mereka yang benar-benar anggota klan Dong karena kita tidak mengenal mereka," saran Du Xuanhao. "Oh, itu bukan masalah. Kita bisa langsung bertanya padanya." Xiang Shaoyun memberi isyarat ke arah Tai Kang. "Tunjukkan anggota klan Tai dan Xing." Tai Kang kini berada di bawah kendali penuh Xiang Shaoyun. Oleh karena itu, ketika mereka mendekati medan perang, dia mulai menunjuk anggota klan Tai dan Xing tanpa ragu-ragu. "Situasinya tampak buruk bagi klan Dong," desah Du Xuanhao. "Klan dengan kekuatan seperti ini hanyalah organisasi tingkat 5 awal," kata Devouring Ghost dengan nada menghina. "Baiklah. Hantu pemangsa, Kakak Du, saatnya kau berolahraga. Aku hanya butuh Jin Wo di sisiku," kata Xiang Shaoyun. Devouring Ghost telah mencapai alam kenaikan naga tingkat ke-8 dan yakin bahwa dia sekarang dapat melawan para ahli alam kenaikan naga tingkat puncak. Adapun Du Xuanhao, dia adalah ahli alam kenaikan naga tingkat puncak ke-7. Dengan niat pedangnya, dia dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di tingkat yang sama dan memberikan perlawanan terhadap mereka yang berada di atasnya. Selama tidak ada penguasa yang hadir, Xiang Shaoyun percaya bahwa mereka akan dapat memberikan kejutan yang menyenangkan bagi kedua klan musuh tersebut. "Bagus. Hanya melalui pertempuran aku akan mampu beradaptasi dengan tubuh ini lebih cepat," kata Devouring Ghost sambil tersenyum, niat bertarungnya membuncah. Kemudian ia berubah menjadi sosok hantu dan bergegas ke medan perang. Niat bertempur Du Xuanhao juga melonjak. Seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, ia menusuk lurus ke medan perang. Setelah ia mulai mengolah kitab matahari terik dan 18 pedang matahari terik yang diperolehnya dari Xiang Shaoyun, kekuatannya telah meningkat pesat. Ia menjadi tidak sabar untuk menguji kemampuan bertarungnya saat ini. Bergabungnya Devouring Ghost dan Du Xuanhao ke medan perang sekali lagi mengubah jalannya pertempuran. Menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya, Devouring Ghost menyerang, mengirimkan dua warna berbeda yang bekerja bersama dengan sempurna seperti kombinasi yin dan yang untuk melepaskan serangan yang lebih mengerikan, langsung membunuh seorang kaisar begitu dia bergabung dalam pertempuran. Selain itu, ia juga terus bergerak dengan gerakan kakinya yang menakjubkan, tubuhnya seperti hantu yang tak seorang pun bisa tangkap. Setelah membunuh kaisar pertama, ia kemudian menyerang seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat lanjut dari klan Xing. Kultivator alam kenaikan naga tingkat lanjut itu bereaksi cepat tetapi tetap tidak mampu menghentikan serangan hantu pemangsa. Ia terbunuh sebelum sempat memberikan perlawanan berarti. "Haha, ini menyegarkan." Hantu pemakan tertawa terbahak-bahak. Kaisar klan Dong yang telah diselamatkannya dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan, atas bantuan Anda." Dia tidak tahu siapa hantu pemangsa itu, tetapi karena dia ada di sana untuk membantu, dia adalah seorang teman. Hantu pemangsa tidak mau repot-repot menjawab, dan dia beralih ke target baru. Sementara itu, Du Xuanhao menerobos masuk ke medan perang dengan pedang biasa dan langsung membelah kaisar klan Tai yang sedang bertarung melawan Dong Wu menjadi dua. Darah berhamburan kemana-mana. Ketika Dong Wu melihat siapa penyelamatnya, dia berkata dengan gembira, "Kakau adalah teman Wan kecil. Ini hebat.
Du Xuanhao mengabaikannya dan malah menyerang seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 8 dari perkumpulan telapak ilusi. Dia menunjukkan keberanian yang sesuai dengan gelarnya sebagai Kaisar Pedang, langsung memilih lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian seperti ini. Posisi pertama dari 18 pedang matahari terik yang membara. Du Xuanhao langsung menggunakan 18 pedang matahari membara, teknik penguasa sejati yang sangat dahsyat. Sebuah pedang berapi melesat keluar, memancarkan cahaya menyilaukan seperti matahari. Pakar alam kenaikan naga tingkat 8 itu bereaksi secara naluriah dan menghindar ke samping dengan kecepatan tercepat yang bisa ia kerahkan. Sayangnya, ia terlalu lambat, dan salah satu lengannya terlempar. Ahahaha. Rasa sakit akibat lengan yang terputus menyebabkan ahli alam kenaikan naga tingkat 8 itu berteriak kesakitan. Kau bukan dari klan Dong. Siapa kau? Tanya Kaisar yang terluka itu dengan ketakutan sambil mundur. Orang mati tidak perlu tahu namaku, jawab Du Xuanhao dingin sebelum mengayunkan pedangnya lagi. Dialah yang memahami niat pedang. Dikombinasikan dengan 18 pedang matahari terik, dia tidak perlu takut pada ahli alam kenaikan naga tingkat 8 manapun. Kaisar yang terluka sama sekali tidak mampu melarikan diri darinya dan segera terbunuh. Pada saat itulah kedua klan dan perkumpulan telapak tangan ilusi akhirnya menyadari bahwa bantuan telah tiba untuk klan Dong. Wajah mereka muram. Meskipun demikian, mereka tidak segera mundur. Lagi pula, mereka telah memegang keunggulan dalam pertempuran, dan mereka tidak percaya bahwa hanya dua orang ini yang dapat membalikkan keadaan. Sementara itu, para raja saling bertempur di kota. Meskipun pertempuran itu tidak semengerikan pertempuran para kaisar, namun tetap sengit dan penuh keputusasaan. Kedua pihak menderita banyak korban, dan kedua klan tidak memiliki keunggulan apapun. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan klan Dong, dan klan Dong telah mampu membunuh banyak orang dari kedua klan dengan mengandalkan formasi mereka. Dong Ziwan adalah putri pemimpin klan dan berhak menikmati perlindungan formasi. Namun, dia mengambil inisiatif untuk langsung menyerbu medan perang. Dia hanya kultivator alam langit tingkat 2, tetapi kemampuan bertarung yang ditunjukkannya cukup mengesankan relatif terhadap tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Sayangnya, itu tidak cukup untuk medan perang ini. Speed. Seorang anggota klan Tai menyerangnya dengan pedang, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Jika bukan karena baju zirah yang dikenakannya, dia pasti sudah mati. Nona muda dari klan Dong memang sangat cantik. Sayang sekali kecantikan luar biasa ini akan jatuh ke tanganku, Tai Long, kata seorang raja tingkat keempat dari klan Tai dengan tatapan kejam di wajahnya. Dong Ziwan memejamkan matanya, menunggu kematiannya ketika tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, tidak ada yang bisa membunuhnya. Bab 380. Orang yang baru saja berteriak itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Menunggangi punggung Jinwo, ia menukik ke arah Dong Ziwan. Lidah Jinwo yang meliuk-liuk menjulur keluar, langsung menarik raja tingkat 4 yang mencoba membunuh Dong Ziwan ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Xiang Shaoyun kemudian melompat dari tubuh Jinwo dan mendarat di depan Dong Ziwan. Dong Ziwan menatap Xiang Shaoyun yang jatuh dari langit, air mata mengalir di pipinya. Sebelumnya, ketika mereka berpisah, Xiang Shaoyun tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, juga tidak mencoba menguntitnya. Hal itu membuatnya sedih meskipun dialah yang bersikeras untuk berpisah. Lagi pula, perempuan jarang mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dengan munculnya Xiang Shaoyun di saat krisisnya, mustahil baginya untuk tidak tersentuh. Apakah lukamu parah? Xiang Shaoyun, yang mengira bahwa dia menderita luka serius ketika melihatnya menangis, dengan cemas mengambil air mata air dan menawarkannya padanya. Cepat, minum air mata air ini. Aku baik-baik saja. Dong Ziwan menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil air mata air yang ditawarkan. Kau tidak baik-baik saja. Lihat darah di tubuhmu. Minumlah. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan langsung menyuapkan air mata air ke mulut Dong Ziwan tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Dong Ziwan adalah orang yang mudah malu dan gestur itu langsung membuat wajahnya memerah. Meskipun demikian, dia berhenti melawan dan menelan air mata air itu. Dasar wanita murahan. Klan sedang dalam krisis, tapi kau masih punya waktu untuk bermesraan dengan pria liar. Kau memalukan klan, caci maki Yan Li, yang bersembunyi di formasi klan mereka ketika melihat apa yang dilakukan keduanya. Dong Ziwan menatap Yan Li dengan tajam dan menjawab dengan marah, dasar perempuan licik. Jika kau punya nyali, keluarlah dari persembunyian dan bertarunglah bersama putra dan putri klan Dong. Siapa kau sehingga berani mengkritikku padahal kau hanya bersembunyi di balik formasi yang aman? Dong Ziwan selalu memiliki temperamen yang baik, tetapi dia sudah tidak tahan lagi dengan Yan Li. Yan Li terdiam sejenak. Dengan marah, dia menunjuk Dong Ziwan dan berkata, kau berani memarahiku.
Aku tidak akan melupakan ini. Kau pikir aku takut padamu? Kau bahkan tidak memiliki darah klan Dong di dalam tubuhmu. Bukan hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan, balas Dong Ziwan dengan tegas, sama sekali berbeda dari biasanya. Yan Li hendak membalas ketika Dong Ziming tiba-tiba menghentikannya. Dengan malu-malu, dia berkata, "Ibu, hentikan. Pria itu tidak boleh tersinggung." "Pria yang mana?" tanya Yan Li dengan bingung. "Pria di sampingnya. Dia memiliki pengikut kaisar yang kuat. Lihatlah kaisar iblis itu tunggangannya. Sepertinya dia di sini untuk membantu klan kita," jelas Dong Ziming dengan suara rendah. Rasa takutnya pada Xiang Shaoyun setelah ditampar masih membayangi. Yan Li ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tetap diam. Namun dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, lalu kenapa kalau dia punya beberapa kaisar? Tunggu saja sampai krisis ini berakhir. Aku pasti akan memberi pelajaran pada jalan itu. Xiang Shaoyun melirik Yan Li dan Dong Ziming dengan dingin dan langsung mengerti bahwa Dong Ziwan tampaknya tidak mudah berada di klan Dong. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Pertempuran masih berkecamuk. Jinwo mencoba berdiri di depan Xiang Shaoyun dan Dong Ziwan untuk melindungi mereka, tetapi karena ada juga kaisar iblis di antara musuh mereka, dia terpaksa berurusan dengan kaisar iblis tersebut. Karena itu, sekarang tidak ada kaisar yang menjaga Xiang Shaoyun. Ketika kedua klan menyadarinya, mereka mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Seorang raja tingkat ketiga bergegas datang, menunggangi seekor macan kumbang Raja Iblis. Ia tampak menyatu dengan tunggangannya, dan mereka menyerang bersama, melancarkan serangan gabungan ke arah Xiang Shaoyun dan Dong Ziwan. Sambil menyeret Dong Ziwan, Xiang Shaoyun dengan cepat menghindari serangan tersebut. "Tai Kang, masuklah ke tengah-tengah klan Taimu dan mulailah membunuh mereka," perintah Xiang Shaoyun melalui transmisi mental. Tai Kang kini berada di bawah kendali penuh Xiang Shaoyun. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan menyelinap ke tengah klan Tai lalu mulai menusuk mereka dari belakang. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tidak terlalu berharap pada Tai Kang. Sebaliknya, ia mengambil Dong Ziwan dan bergerak ke belakang raja tahap ketiga untuk menyerang mereka. Kemudian, ia mengumpulkan segumpal kekuatan petir yang mengerikan di tangan kirinya dan menghantam punggung raja dengan kekuatan itu. Tinju petir. Xiang Shaoyun telah mencapai level yang mampu melepaskan sepenuhnya kekuatan tinju petir. Sebuah tinju petir melesat dan sepenuhnya menyelimuti raja dan tunggangannya dengan kilat. Bang! Kekuatan petir yang dahsyat itu seketika membakar raja dan tunggangannya hingga hangus. "Lepaskan aku. Aku akan bertarung di sisimu," tuntut Dong Ziwan dengan tegas. Xiang Shaoyun melirik ekspresi muram di wajahnya dan melepaskannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ingatlah untuk tidak menjadi beban kali ini." Saat mereka menjelajahi gua bersama, Dong Ziwan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, namun Xiang Shaoyun lah yang merawatnya. Dong Ziwan menjawab, "Jangan khawatir. Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Energi hijau menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, kemampuan bertarungnya meningkat. Inilah kekuatan sejatinya. Sebelumnya, dia hanya memikirkan kematian dalam pertempuran. Sekarang, karena dia ingin terus hidup, hatinya menjadi tenang, dan dia akhirnya mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Mata Xiang Shaoyun berbinar saat dia berkata, "Bagus sekali. Mari kita bertarung bersama." Maka, keduanya menyerbu medan perang dan mulai melawan raja dari dua klan musuh. Di medan perang, raja-raja tingkat lanjut saling bertarung, sementara raja-raja yang lebih lemah juga saling bertarung. Dengan kata lain, Xiang Shaoyun dan Dong Ziwan hanya bertemu dengan raja-raja yang tidak lebih tinggi dari tingkat kelima ketika mereka bergabung dalam pertempuran. Xiang Shaoyun baru saja mencapai terobosan belum lama ini, dan lawan seperti itu sangat cocok untuknya. Lawan pertamanya adalah seorang wanita parubaya. Memegang pedang pemecah angin, dia mengirimkan banyak energi elemen angin yang menebas ke arah bagian vitalnya. Serangan angin itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Setiap energi pedang bergerak seperti angin dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena kemampuan bertarung Xiang Shaoyun yang luar biasa dan reaksi cepatnya, dia tidak akan mampu menghindari serangkaian serangan ini. "Bagus. Biarkan aku merasakan bagaimana rasanya kekuatan angin," kata Xiang Shaoyun. Ia tiba-tiba teringat akan pemahaman tentang angin yang didapatnya di Istana Balai Bela Diri dan tiba-tiba merasa ingin mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan angin. Kekuatan angin tidak hanya mampu meningkatkan kecepatan gerak seseorang. Seperti yang ditunjukkan oleh wanita parubaya ini, angin juga dapat mempercepat serangan seseorang, memungkinkan seseorang untuk melancarkan serangan yang tidak dapat ditangkis oleh orang lain. Pemahaman Xiang Shaoyun tentang angin semakin mendalam, sedikit meningkatkan kecepatan serangannya. Kepalan tangan heliks emas. Sebuah kepalan tangan emas berputar melesat keluar seperti bor, langsung mengenai perut wanita itu.
Ia tidak sempat menghindar, dan seketika itu juga, sebuah lubang berdarah terbentuk di perutnya. Ia meratap memilukan sebelum dengan cepat mundur. Xiang Shaoyun terus maju, tetapi suami wanita itu tiba dan berteriak, "Jangan berani-beraninya kau menyakiti istriku. Mati!" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.